Seperti yang sudah Ibu katakan tadi sayang, setelah kita sudah mempelajari atau membahas materi tentang merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, kita akan membahas struktur teks prosedur itu sendiri. Apa sih struktur teks prosedur itu sendiri? Yuk kita bahas. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang mau kita bahas hari ini yaitu menganalisis struktur teks prosedur. Untuk kebahasaan kita bahas minggu depannya sayang. Apa sajakah struktur dalam teks prosedur? Yang pertama adalah judul, kemudian pernyataan umum, ini kita bahas tadi. Kemudian yang ketiga tahapan-tahapan sudah kita bahas juga tadi. Kemudian penegasan penegasan ulang ini juga sekilas tadi kita sudah baca. Nah, dikatakan dengan struktur sayang, namanya struktur sifatnya itu sistematis. Sistematis itu berurutan, ya. Tidak bisa pernyataan umumnya dulu nomor 1, judulnya nomor 3, tidak bisa. Namanya kalau sudah struktur berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu harus berurutan. Posisinya tidak bisa digonta-ganti. Yang pertama tadi dikatakan adalah judul. Apa sih yang dikatakan dengan judul? Ibu pikir kamu nggak perlu diberitahu juga, kamu udah pasti tahu. Nah, judul itu merupakan sebuah buku. Nih ya, nama sebuah buku ini dikatakan dengan judul Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA, Bahasa Indonesia untuk SMA, SMK kelas 11, ini dikatakan dengan judul. Kemudian judul juga nama yang dipakai untuk bab. Ini ya, menelaah teks prosedur, ini nama babnya. Teks prosedur sebagai pemandu. Judul juga dikatakan nama atau kepala karangan. Ini cara menanam singkong juga judul. Trik membaca peluang dan menulis lamaran pekerjaan judul. Jadi yang dimaksud dengan judul adalah nama yang dipakai untuk buku, nama yang dipakai untuk nama bab, nama yang dipakai untuk kepala karangan, baik itu cerita, baik itu drama, baik itu karya ilmiah. Poin nomor 2, pernyataan umum berisi pengantar, pengenalan, atau gambaran umum tentang isi petunjuk. Ingat, isinya itu dalam pernyataan umum ada pengantar, pengenalan atau gambaran tentang isi petunjuk atau prosedur yang sedang dibahas. Tadi judulnya di sini adalah cara menanam singkong, ini judulnya. Kemudian pernyataan umum. Dikatakan tadi bahwasanya pernyataan umum itu ada berisi pengantar, pengenalan, dan gambaran umum tentang isi petunjuk atau prosedurnya. Nah, di sini dijelaskan singkong merupakan salah satu tanaman umbi-umbian yang kerap kita jumpai di daerah pertanian. Ini dijelaskan tentang singkong. Ini dikatakan dengan pengenalan atau gambaran prosedur yang akan dibahas, yaitu tentang cara menanam singkong. Ini judulnya, trik membaca peluang dan menulis lamaran pekerjaan. Ini pernyataan umumnya. Pertengahan tahun 1997 ketika krisis moneter melanda Indonesia, PHK besar-besaran yang telah terjadi dan seterusnya sampai kepada jika Anda sedang berburu pekerjaan, trik berikut dapat membantu Anda mendapatkan pekerjaan. Ini dikatakan bagian dari pernyataan umum. Yang ketiga, tahapan-tahapan berisi langkah-langkah melakukan sesuatu disusun secara sistematis. Nah, dikatakan juga tahapan-tahapan atau langkah-langkah ini sayang dilakukan secara sistematis, yaitu berurutan. Oke, ketika kita udah mulai masuk di sini nih,
Berikut ini cara menanam singkong dengan metode stek batang yang baik dan benar. Di sini pertama, siapkan bahan dijelaskan. Kedua, siapkan bibit singkong dijelaskan. Ketiga, lakukan perawatan tanaman singkongnya. Nah, dijelaskan lagi. Keempat, panenlah singkong berusia 7-8 bulan, jelaskan lagi. Dan yang terakhir, kelima, kumpul semua batang singkong, jelaskan lagi. Nah, dikatakan dengan tahapan-tahapan. Nah, untuk membuat atau menanam singkong dengan metode stek tadi, kelimanya ini secara berurutan atau sistematis. Oke, ini materi yang tadi ya sayangnya. Nah, trik berikut dapat membantu Anda mendapatkan pekerjaan. Di sini bacalah peluang kerja. Ini dijelaskan tentang mencari di mana saja ada lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua, cari informasi sebanyak-banyaknya. Berarti ketika kau mencari lowongan pekerjaan atau peluang pekerjaan itu jangan hanya satu, harus sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak peluang yang kamu cari, maka peluang kamu untuk diterima dalam perusahaan atau instansi yang kamu lamar semakin banyak pula. Ini dijelaskannya sayangnya. Kemudian kesan pertama, harus menarik perhatian. Jadi supaya perusahaan itu bisa menerima lamaran kamu, berarti harus menarik surat lamarannya. Kemudian yang keempat, jangan asal. Berarti ketika kamu sedang mencari pekerjaan, ya kamu harus sesuaikan dengan kualifikasi kamu. Dikatakan di sini ya, jangan asal. Jangan asal menjajal pekerjaan yang jelas-jelas jauh di luar kemampuan Anda. Jadi sesuaikan kualifikasi pendidikan dan pengalaman Anda dengan pekerjaan yang sedang Anda lamar. Kemudian selanjutnya, tak perlu muluk-muluk. Tak perlu muluk. Maksudnya di sini, kalau kamu punya ijazah bergengsi dari luar negeri, terus kamu harus mempertahankan bahwasanya kamu harus kerja di perusahaan luar negeri juga.
bersama Ibu melalui blog. Oke, itu saja pembelajaran kita. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Bye-bye.